Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke video pembelajaran YouTube. Di sini Misika hanya mereview materi yang sudah kita ulas di pekan-pekan sebelumnya ya. Oke. Kita mulakan dengan bismillah tadi ya. Dimana tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian paham masa kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan bagaimana usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah, baik dari perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Masa kemerdekaan Indonesia diawali dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahun 1944 Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, maka Jepang mendirikan pemerintahan kerajaan Jepang yang diumumkan oleh Menteri Jepang Kunaika Koiso, dan pada saat itu juga Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan keseriusan itu, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk membuat rumusan dasar negara dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, yang 7 orang Jepangnya tidak mempunyai hak bicara apapun, yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketuanya R. Suroso, dan diwakili juga oleh 1 orang Jepang. Diresmikan tanggal 29 Mei 1945, di mana pada saat diresmikan juga dilakukan sidang pertama BPUPKI. BPUPKI 2 sidang ya, dilakukan 2 sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, yang akhirnya selesai di tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara. 3 tokoh yang merumuskan dasar negara ada Muhammad Yamin, R. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Akhirnya rumusan dari Insinyur Soekarno yang diambil menjadi dasar negara yang disebut Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Lalu Insinyur Soekarno membentuk panitia 9, ada 9 orang yang dinamakan panitia kecil untuk membuat suatu rumusan dasar negara menjadi lebih dikembangkan, dinamakan Piagam Jakarta. Akhirnya di sidang kedua dibentuklah panitia 9 merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Negara yang dibentuk dari Piagam Jakarta yang sudah dibuat oleh Soekarno pada masa itu dengan panitia 9. Setelah dianggap selesai tugas dari BPUPKI, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya setelah adanya dasar negara yang disusun di dalam kepanitiaan BPUPKI, maka PPKI tugas utamanya adalah pengalihan kekuasaan antara pemerintah Jepang ke pemerintahan Indonesia. Diresmikan oleh Jenderal Terauchi tanggal 9 Agustus 1945. Terdiri dari 21 orang dan 6 orang Jepang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dipanggil ke Saigon Dalat, Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dan wilayah mana saja yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Oke, setelah PPKI terjadi, ternyata pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi bom atom yang jatuh di 2 kota besar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Berita tersebut terdengar oleh para golongan muda, yang salah satunya ada Wikana, ada Khairul Saleh, ada Sultan Syahrir, ada Yusuf Kunto, dan lain-lain. Mereka mendengar adanya berita bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka golongan muda mendesak para golongan tua yang pada saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua tetap menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Hingga akhirnya pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok agar tidak lagi dipengaruhi oleh Jepang dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan saran dari Ahmad Subarjo pada pukul 8
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para golongan muda berangkat menuju Jakarta. Sampai di rumah Laksamana Maeda pada pukul 11. Dianggap aman rumah Laksamana Maeda dari militer Jepang karena Laksamana Maeda juga orang Jepang. Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo menuliskan naskah proklamasi, di mana kalimat pertama diambil dari saran Ahmad Subarjo, kalimat terakhir oleh Muhammad Hatta. Diketik oleh Sayuti Melik dan pada pukul 4 akhirnya dibacakan kepada yang hadir pada saat itu. Lalu terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya mau dilaksanakan di lapangan besar Ikada, namun khawatir ada serangan militer dari Jepang, akhirnya dilaksanakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pukul 10 dibacakan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, disertai dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan negara pada saat itu membentuk rapat-rapat untuk membentuk satu, pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pimpinan negara pada saat itu. Presiden dan wakil presiden dipilih secara aklamasi oleh masyarakat Indonesia dan dipilihlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pembagian wilayah Indonesia yang dilalui yang akhirnya terjadi 8 provinsi awal Indonesia. 8 provinsi awal Indonesia pada saat itu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Itu merupakan 8 provinsi pertama yang ada di Indonesia. Pembentukan kementerian, di situ ada 16 menteri yang tugasnya adalah membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Terus pembentukan KNIP sebagai pengganti dari PPKI, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, mengangkat 135 orang anggota KNIP untuk mengawas dan menetapkan garis besar haluan negara. Juga membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan, yang akhirnya pada tanggal 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dibentuklah dasar-dasar negara Republik Indonesia, ternyata belum menjadi kemerdekaan Indonesia secara baik. Rakyat Indonesia pada saat itu adalah masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing. Perjuangannya ada dua, perjuangan fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik dan diplomasi ini sudah kita bahas ya pada masa kalian presentasi pada masa itu. Ada insiden Hotel Yamato yang di Surabaya, pertempuran Surabaya oleh Bung Tomo dan kawan-kawan pada tanggal 10 November 1945, dan peristiwa itu menjadi Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran 5 hari Semarang, di mana Jepang meracuni cadangan air minum Dr. Karyadi. Lalu pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, Puputan Margarana yang terjadi di Bali, serangan umum 1 Maret. Lalu ada juga perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini ada perundingan Linggarjati terjadi di Kuningan ya, perundingan Linggarjati. Lalu ada perundingan Renville yang terjadi di kapal Amerika Serikat. Pada saat itu membentuk komisi 3 negara. Negaranya ada negara Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Potter Graham. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal tersebut. Lalu ada perundingan Romruyen yang diambil dari nama delegasi Indonesia yaitu Muhammad Rum, dan Belanda Belanda oleh Dr. J.H. van Rooyen, ketua delegasinya. Oke. Dan terakhir ada konferensi meja bundar yang pada saat itu di delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta dan delegasi Belanda adalah J.H. van Marseven. Disitulah mereka membuat kesepakatan, salah satunya adalah masalah Irian Barat. Oke, selesai ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu adalah review dari materi-materi yang sudah kita ulas kemarin-kemarin.
Lebih lengkapnya ada di dalam buku paket kalian dan kita juga sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Setelah ini nanti akan ada tugas di Google Form, silahkan kalian kerjakan. Dari Misika cukup, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya Misika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.